2021 Mantap jiwa. Mantap jiwa. Oke. Siapa kita? Integral. Integral. Sedang apa kita? Senang-senang. Ini kenapa lemes semua ya? Ini udah makan belum ini? Ngantuk, Kak. Ngantuk, sabar. Biasa ya, ospek kayak gini kan ya. Jadi harus sabar. Oke deh, kalau langsung aja memasuki materi yang kedua, materi yang terakhir, yaitu pengenalan fasilitas perpustakaan oleh Bapak Mufid MU. Untuk itu, saya persilakan kepada moderator, Kak Nindi. Pada waktu kali berdurasi. Baik, terima kasih kepada Kak Widya, saya ucapkan. Untuk selanjutnya ini kita udah mau masuk ke sesi 2 nih, apa peserta Sigma 2021 udah siap di tempat semua? Kita cek ombak dulu nih ya, yang lain yang masih pada oke kedua ini. Jangan lupa juga untuk buku dan pulpennya disiapkan untuk mencatat ya, untuk meringkas materi yang akan dipaparkan. Baiklah, tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung saja masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi kedua dari pemaparan materi tentang pengenalan fasilitas perpustakaan yang dipaparkan materinya. Saya mohon izin untuk membacakan nomor telepon 0812 3324 8322 dengan email mufid@uin-malang.ac.id. Tempat tanggal lahir di Lamongan 6 April 1975. Jenis kelamin laki-laki dengan unit kerja di Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Alamat institusi Jalan Gajayana 50 Malang. Alamat rumah Villa Bukit Tidar nomor 95, Blok A4, RT 9, RW 11, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang. Dengan riwayat pendidikan di S1 jurusan PAI, Fakultas Tarbiyah, Sains Kendari, tahun lulus tahun 2000, kemudian S1 jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia pada tahun 2002, S2 jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia pada tahun 2011, dan short course tentang Development of System Management in University of Queensland, Australia pada tahun 2015. Dengan pengalaman sebagai Kepala Perpustakaan Pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai Sekretaris Jenderal Pusat Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam atau APPTIS tahun 2020 sampai 2024, kemudian Ketua Umum Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam Wilayah Jawa Timur pada tahun 2019 sampai 2020, Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI Kota Malang tahun 2021 sampai 2024. Baiklah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Alhamdulillah, lancar Pak, jelas. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bu Kaprodi, yang terhormat Bu Moderator, Pak HNJ, dan adik-adik mahasiswa Prodi Matematika,
yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa, khususnya mahasiswa baru ya, dalam rangka untuk berproses sebagai mahasiswa prodi matematika selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ya. Mudah-mudahan nanti ini bermanfaat bagi proses pembelajaran selama 4 tahun depan, dan mudah-mudahan semuanya nanti bisa lulus tepat waktu ya, tidak ada yang berlama-lama, dan juga bisa melakukan satu studi yang berkualitas. Pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan satu materi, yaitu terkait dengan perpustakaan ya. Karena ini masih daring ya, maka saya akan lebih memprioritaskan terkait dengan information literacy skill, jadi kemampuan untuk literasi informasi di dunia digital bagi adik-adik mahasiswa baru ya. Namun sebelumnya nanti akan saya jelaskan secara singkat ya, terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan pusat yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa. Ini mungkin saya sudah bisa share ya. Ya, oke, saya akan share materinya untuk literasi informasi. Ini bisa dilihat ya. Sudah bisa dilihat, Pak. Oke, jadi pada siang hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan topik information literacy skills, yaitu kemampuan literasi informasi untuk di dunia digital bagi mahasiswa baru jurusan matematika. Nanti ada 3 topik yang ingin saya sampaikan secara singkat. Secara detailnya nanti program-program ini bisa diakses, bisa mendapatkan program-program yang lebih detail nanti dengan mengakses di media sosial perpustakaan ya. Kami setiap minggu ada program-program pelatihan terkait nanti bagaimana mengakses jurnal, kemudian bagaimana memanfaatkan sarana pendukung riset, misalnya untuk reference management tools, ya. Bagaimana kita menggunakan sarana aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengelola sumber-sumber referensi. Kemudian kita juga menyelenggarakan pelatihan bagaimana kita memanfaatkan sarana untuk mengecek plagiarisme. Ya. Kemampuan literasi informasi ini sangat penting, harus dimiliki oleh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kenapa? Karena hari ini kita disibukkan dengan jutaan bahkan miliaran informasi yang ada di dunia maya, dan tentu informasi itu tidak semua relevan dengan studi kita. Begitu melimpah ruahnya itu, maka kita perlu memiliki strategi, kita perlu memiliki pengetahuan dan strategi bagaimana kita bisa mendapatkan sumber-sumber relevan yang bisa kita gunakan untuk mendukung studi dan riset selama di UIN Malang ini. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan secara singkat fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan ya.
Jadi adik-adik mahasiswa nanti bisa berkunjung ke perpustakaan. Jadi perpustakaan Win Malang itu memiliki luas 8.840 meter persegi, yang di bawahnya itu ada tempat parkir, nanti lantai 1 itu sebagai tempat information commons, jadi adik-adik bisa memanfaatkan segala fasilitas di lantai 1 itu untuk berdiskusi, ya, kemudian mengerjakan tugas itu nanti di lantai 1 itu, kemudian untuk social network, ya, untuk silaturahim dengan teman-teman yang baru juga bisa di lantai 1. Nanti lantai 2 itu kita bisa gunakan untuk mengerjakan tugas yang lebih private, ya. Dan nanti di lantai 3 itu ada koleksi perpustakaan yang kita miliki, ada 60.000 judul, ya, 200.000 eksemplar, ya, yang bisa kita manfaatkan. Dan khusus untuk jurusan matematika ada ribuan, ya, buku-buku yang bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan tugas perkuliahan. Nah, bagaimana kita mengakses ke perpustakaan itu? Adik-adik nanti di lantai 1 kalau membawa tas, membawa tas, ya, bisa dititipkan di lantai 1 di sebelah selatan, ya. Begitu masuk nanti ke lantai selatan, ke bagian selatan nanti ada ruang untuk penitipan tas, dan di situ kita bisa meminjam loker secara mandiri. Jadi di situ tidak ada petugasnya, adik-adik bisa masuk ke situ, bisa pinjam kunci secara mandiri. Nanti di situ ada prosedurnya, ada panduannya, silakan dibaca. Kalau memang ada kesulitan, di lantai 1 sudah ada petugasnya, ya. Ada 1 petugas security dan ada petugas dari perpustakaan sendiri. Jadi kita bisa menanyakan bagaimana nanti cara mengaksesnya. Nah, silakan dititipkan di situ. Nanti begitu masuk di perpustakaan, silakan isi daftar hadir, daftar kunjungan, ya, dengan menggunakan kartu mahasiswa, ya. Kalau memang lupa bisa diketikkan dengan mengetikkan NIM saja, lalu bisa memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada di perpustakaan. Nah, adik-adik mahasiswa bisa meminjam buku. Nanti minjam buku itu di lantai 3 itu ada buku-buku yang bisa dipinjam. Nanti kalau meminjamnya itu di lantai 1 dan mengembalikannya di lantai 3, ya. Banyak jumlah buku yang bisa dipinjam. Ada 6 judul buku yang bisa, dan mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan, kita tingkatkan, mungkin bisa 10, ya, tapi sementara masih 6 dan masih dalam kajian, ya. Kemudian nanti berapa lama meminjam buku itu kita beri waktu 20 hari, ya, 20 hari. Dan nanti buku-buku tersebut yang dipinjam sebaiknya dikembalikan tepat waktu, ya. Kalau memang ada keterlambatan maka akan ada denda. Kenapa? Karena agar mahasiswa yang pinjam buku itu bisa disiplin untuk dikembalikan segera, ya. Karena buku-buku itu milik bersama, sehingga perlu juga mahasiswa-mahasiswa yang lain juga memungkinkan untuk pinjam buku yang kita sedang pinjam. Namun di masa pandemi ini atau PPKM ini kita bisa meminjam selama 30 hari, ya, 30 hari. Itu secara sekilas terkait dengan fasilitas perpustakaan, ruang dan gedungnya, dan layanan konvensional.
Nah, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan memanfaatkan layanan perpustakaan digital yang dimiliki oleh Perpustakaan Malang? Jadi untuk pemanfaatan yang terkait dengan sumber-sumber informasi ilmiah, yaitu buku jurnal yang elektronik, ini nanti akan saya jelaskan secara singkat. Adik-adik mahasiswa, kita memang perlu hari ini memiliki kemampuan literasi informasi digital itu menjadi sangat penting bagi mahasiswa ya. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan literasi informasi digital, maka memungkinkan kita akan kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan ya. Nah, yang dimaksud literasi informasi digital ini adalah kita memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dalam mengakses sumber informasi ilmiah. Sumber informasi ilmiah itu apa saja? Yaitu berupa buku, artikel jurnal, mungkin skripsi dan tesis dan disertasi, proceeding dan lain sebagainya. Selain kita mampu mengakses itu, juga mampu mengevaluasinya, ya. Juga mampu menciptakan. Jadi literasi informasi itu tidak cukup hanya kita mampu mendapatkan sumbernya, tetapi juga mampu mengevaluasi sumbernya. Apakah sumber rujukan itu relevan dengan tugas perkuliahan yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen atau tidak. Lalu juga mampu menggunakan ketika kita membuat tulisan. Ya. Ketika kita menulis tugas itu, kita mampu mengkomunikasikan secara etis ya, dan bertanggung jawab. Artinya, dalam menulis itu mengikuti standar penulisan ilmiah. Jadi sumber-sumber yang kita baca itu ketika kita mau menggunakan ide dan gagasannya, kita mau menggunakan konsep-konsepnya yang ada di sumber itu, maka kita wajib mengutipnya dengan cara menyebut nama penulisnya, ya. Nah, ini adalah di ruang lingkup dari literasi informasi digital. Jadi tidak cukup mendapatkan sumbernya, tetapi mampu mengevaluasi dan menggunakannya pada saat kita menulis. Nah, topik yang pertama, sumber informasi ilmiah digital, kita bisa mendapatkan jurnal, artikel jurnal, tesis, disertasi, buku itu di mana? Jadi beberapa jenis sumber informasi ilmiah yang bisa kita gunakan untuk mendukung penyelesaian tugas itu ada buku, ada artikel jurnal, tesis, dan disertasi. Di mana itu tempatnya? Nah, biasanya kita itu kan mendapatkan informasi, mendapatkan rujukan itu hanya mungkin ya masih banyak menggunakan search engine Google ya. Padahal di Google itu tidak semua memberikan tidak hanya informasi ilmiah yang disuguhkan oleh Google, tapi non ilmiah. Jadi apapun itu bisa melalui pintu Google. Sehingga ketika kita ingin mencari satu topik tertentu, sehingga apa yang muncul bisa jadi yang paling muncul di atas itu adalah blog-blog yang sesungguhnya tidak relevan, yang tidak kita inginkan, tetapi muncul di paling atas, sementara yang kita inginkan mungkin berada di halaman sekian ribu. Nah, tentu ini tidak cukup kita mencari melalui pintu Google, ya.
Oleh karena itu, kalau kita melihat dari sebuah siklus penelitian, kalau kita ingin melakukan sebuah melaksanakan menyelesaikan tugas perkuliahan, maka sesungguhnya sumber rujukan itu menjadi penting ya, menjadi penting. Kalau kita lihat itu, nah kualitas dari hasil tulisan kita itu bergantung dari sumber rujukan yang kita baca. Kalau berkualitas, memungkinkan tugas-tugas perkuliahan kita juga berkualitas. Nah, ini kalau kita lihat siklusnya, saya tidak akan menjelaskan lebih detail karena ini masih mahasiswa baru. Saya fokus pada how to access, bagaimana mengakses sumber-sumber informasinya secara efektif ya dan cepat. Nah, yang perlu diketahui ketika kita mengakses sumber informasi ilmiah, yang dimaksud di sini adalah buku, jurnal, artikel jurnal, dan lain sebagainya, itu kita harus memiliki satu kemampuan untuk mengevaluasinya. Apa yang perlu kita evaluasi ketika kita mendapatkan buku, ketika kita mendapatkan artikel adalah pertama itu otoritasnya. Pengarangnya ini siapa? Ya. Kalau pengarangnya ini tidak dikenal, kemudian kita lihat tujuan dari buku itu untuk siapa. Ya. Jadi itu penting. Pengarang itu sangat penting karena ketika buku itu diciptakan atau ditulis oleh orang yang ahli di bidangnya, pasti buku itu sangat otoritatif ya. Tapi kalau tidak, itu memungkinkan buku itu kurang berkualitas. Lalu dilihat dari tujuan buku itu untuk pembaca siapa, apakah untuk kalangan tertentu atau untuk sifatnya umum. Misalnya kalau matematika, apakah ini matematika untuk perguruan tinggi, untuk sekolah tingkat atas atau sekolah dasar. Nah, itu semua juga harus dilihat. Kemudian penerbit juga harus dilihat ya. Penerbitnya ini penerbit yang baik, artinya penerbit yang sudah established, atau penerbit itu tidak dikenal. Itu juga bisa dijadikan salah satu alat ukur untuk evaluasi rujukan. Nah, relevansinya tentu juga harus dilihat juga. Kemudian tahunnya, ya tahunnya juga harus dilihat. Nah, terkait dengan buku, ada harus bisa membedakan buku yang ditulis secara bersama-sama dan buku bunga rampai dan monograf ya. Nah, buku bunga rampai itu setiap yang memiliki ciri, setiap bab memiliki pengarang yang berbeda. Lalu bagaimana cara mengutipnya? Itu nanti adik-adik harus memiliki pengetahuan itu, ya. Nanti bisa mendapatkan pelatihan lebih lanjut dengan mengikuti media sosialnya perpustakaan dan bisa mengikuti program-program yang diberikan oleh perpustakaan. Adik-adik, kembali lagi, seringkali kita membaca buku, ini salah satu contoh, cetakan. Bagaimana mengutip buku cetakan, misalnya ada buku otoritatif, buku itu dicetak sampai 10 kali misalnya. Cetakan pertama itu 2020, cetakan pertama itu misalnya 2010 ya. Kemudian cetakan terakhir itu
2021. Itu cetakan ke-11 misalnya. Adik-adik tidak boleh menggunakan cetakan terakhir itu sebagai tahun dari buku itu. Konkretnya, ketika membuat daftar pustaka atau mengutipnya, maka yang ditulis itu adalah tahun cetakan pertama, ya, bukan cetakan yang terakhir. Karena buku cetakan itu, cetakan 1 dan cetakan ke-11 itu tidak ada perubahan konten, tidak ada perubahan isi. Kenapa dicetak ulang? Karena permintaan pasar. Isinya tetap sama, sehingga yang dikutip itu adalah tahun 2010, ya, bukan 2021. Terkecuali kalau buku itu ada tambahan, misalnya revisi, edisi baru, edisi 1. Nah, itu adalah tahun pada saat edisi itu ditulis, gitu ya. Ini kebanyakan mungkin masih menggunakan tahun-tahun cetakan terakhir, ya. Nah, kalau kita menggunakan cetakan terakhir, itu sesungguhnya kita memberikan informasi hoax kepada pembaca, ya. Misalnya saya membaca satu artikel, kemudian di situ salah satu daftar pustakanya adalah buku terkait dengan misalnya matematika dasar, cetakan 15 cetakan 11 tahun 2021. Nah, ditulis pengarang si A tahun 2021, kemudian judulnya matematika dasar, diterbitkan oleh penerbit tertentu misalnya. Nah, itu sesungguhnya saya diberikan informasi yang salah, karena cetakan pertama kali diterbitkan itu 2010, seharusnya 2010 bukan 2021. Hal ini menjadi sangat penting, ya. Hal ini menjadi sangat penting. Jadi pada hari ini sesungguhnya saya hanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya dasar-dasar saja. Nanti terkait dengan keterampilan yang lebih spesifik, nanti bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh perpustakaan setiap minggunya, ya. Oke, selanjutnya yang perlu diketahui oleh adik-adik mahasiswa, jadi selama kuliah itu nanti akan berkenalan, bukan berkenalan, ya, tetapi tiap hari pasti Bapak Ibu dosen meminta kalian untuk membaca artikel jurnal, ya. Membaca artikel jurnal, membaca buku, ya. Kemudian proceeding, buku bunga rampai, skripsi, dan lain sebagainya. Nah, ini adik-adik harus sudah familiar, ya. Artikel jurnal itu apa? Ya. Jadi artikel jurnal itu artikel yang diterbitkan oleh salah satu jurnal dan berisi terkait dengan hasil-hasil penelitian, ya. Hasil-hasil penelitian secara ringkas dan diterbitkan yang dengan ciri di situ ada volume, ada nomornya. Jadi nanti saya tunjukkan jurnal itu kayak apa, nanti bedanya dengan buku seperti apa. Nah, kapan kita menggunakan jurnal ilmiah? Itu biasanya kalau kita ingin meneliti, ya. Kalau kita ingin meneliti, kita baca jurnal ilmiah untuk melihat tren daripada hasil-hasil penelitian terdahulu. Kalau buku itu adalah untuk memperkuat konsep dan teorinya, ya, pengembangan dari satu keilmuan tertentu. Jadi kalau misalnya ingin meneliti, nanti harus banyak membaca jurnal ilmiah, bukan membaca buku. Nah, di dalam
bisnis model penerbitan sumber informasi ilmiah ini, jurnal, buku, dan lain sebagainya, itu ada yang close access, ada yang open access, ada yang hybrid. Kalau kita mencari di Google, kemudian kita tidak bisa membuka, itu sesungguhnya mereka itu menyediakan secara close access, yaitu dengan cara kita bisa mengakses kalau kita melanggan atau membayar, ya. Jadi melanggan. Tentu ini adalah berbayar. Yang kedua, kalau kita bisa mengakses langsung ke full text-nya, itu pada dasarnya adalah mereka menyediakan open access, ya. Jadi bisa diakses oleh publik tanpa harus berbayar. Nah, oleh karena itu, karena informasi rujukan yang kita butuhkan itu tidak semua tersedia secara open access, ada yang close access, dan karena itu maka perpustakaan melanggan beberapa database yang berbayar untuk memperkuat, ya, memberikan rujukan, ya, memperluas akses ke sumber-sumber rujukan yang dibutuhkan oleh mahasiswa, khususnya jurusan matematika. Nah, bagaimana kita menemukan sumber-sumber informasi itu, buku, jurnal, tesis, skripsi, dan disertasi? Sesungguhnya adik-adik nanti ini ada 3 saluran utama, ya, yang perlu dipahami. Jadi kita bisa mendapatkan rujukan itu melalui katalog perpustakaan, ya. Katalog perpustakaan itu ada yang di tingkat levelnya itu institusi, misalnya katalog perpustakaan UIN Malang, ada level nasional, yaitu katalog yang berbagai katalog kemudian dijadikan satu, ya, tingkat nasional, misalnya OneSearch, ya. Kemudian ada tingkat internasional, misalnya WorldCat atau World Catalog. Itu kita bisa gunakan search engine-nya itu untuk mencari koleksi yang kita butuhkan, ya. Yang kedua, melalui database langsung, ya. Melalui database langsung, kemudian juga bisa ke websitenya. Nah, untuk katalog perpustakaan UIN Malang ini saya tampilkan, ya. Kalian bisa berkunjung ke LibCat. Ini nanti bisa digunakan oleh mahasiswa, ya, untuk mengakses koleksi tercetak yang dimiliki oleh perpustakaan UIN Malang. Ini namanya LibCat, ya, libchat.malang.ac.libcat.win .ac.id. Nah, di sini nanti adik-adik langsung bisa mencari. Ini mudah, ya. Di sini bisa diakses di rumah, gitu, ya. Misalnya di sini terkait dengan kita mencari matematika, ya. Matematika, misalnya mungkin kita ingin tahu terkait dengan matematika ataupun terkait dengan topik-topik yang lain, silakan. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan terkait pemanfaatan katalog ini. Nanti ketika kita cari misalnya matematika, di sini ada angka 9, ya. Angka 9 ini menunjukkan bahwa judul pemodelan matematika ini ada 9 eksemplar, ya. Di sini ada informasinya. Kita klik saja ke detailnya, ya. Jadi yang 9 ini di sini sedang dipinjam 2 mahasiswa, ya. Sedang dipinjam, berarti di perpustakaan tinggal 7, ya. Di perpustakaan tinggal ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ada 9. Sesungguhnya jumlah totalnya ada
11, tapi dipinjam 2 sehingga tersedia 9 ya. Nah, adik-adik nanti perlu yang dicatat apa? Yang dicatat adalah nomor ini. Nomor ini menunjukkan bahwa koleksi itu ditaruh di kelas 500-an. Nanti di lantai 3 itu ada ratusan rak ya. Nanti dengan menuliskan atau mencatat kelas ini nanti bisa ditelusur melalui rak 500-an, dan kalau memang ada kesulitan bisa langsung ke petugasnya gitu ya. Ini kalau buku-buku yang tercetak. Oke, itu terkait dengan likat ya. Jadi insya Allah nanti mudah-mudahan bulan depan kalau memang sudah tidak ada PPKM lagi, akan kami buka secara terbatas sehingga adik-adik mahasiswa bisa memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Kami menyediakan akses WiFi yang cukup kuat sehingga nanti bisa mencari sambil santai di perpustakaan di lantai 1, lantai 2, yang di sana kami sediakan ruang-ruang yang instagramable ya, cukup representatif buat milenial ya. Jadi ini kalau kita lihat gambar itu adalah salah satu fasilitas yang ada di perpustakaan. Kemudian untuk database ya, saya contohkan ini ya, ini katalog perpustakaannya. Kemudian untuk database, gimana kita bisa mendapatkan database perpustakaan khususnya artikel jurnal. Artikel jurnal ini nanti kita bisa kunjungi di Springer. Pertama ini Springer yang kita langgan ya. Ini adalah Springer. Nah, bagaimana cara mengakses Springer ini? Ini kita klik jurnalnya ya. Kita klik jurnal. Kita klik jurnal, di sini nanti kemudian kita hilangkan checklistnya karena tidak semua jurnal ini dihilangkan oleh perpustakaan ya. Dan setelah itu baru diklik jurnal di sini. Baru kemudian muncul ada sejumlah 1,9 jurnal. Nah, di Springer Link ini topiknya juga ada secara khusus matematika ya. Jadi matematika bisa dibatasi, misalnya kita mau hanya khusus matematika, bidang matematika, kita klik. Di sini ada 628.000 ya terkait dengan matematika, tapi yang bisa diakses secara full text itu ada 53.000 artikel ya. Ini artikelnya 52.000 artikel. Nah, sebagai contoh misalnya kita ingin mendapatkan satu artikel, misalnya ini ya, yang pertama ini ya, yang pertama ini nanti di sini bisa kita ketik misalnya misalnya ya, ini kita buka ini Agent Based Modeling and Simulation in Mathematics and Biology Education misalnya. Kita klik ya. Nah, ini adalah namanya artikel jurnal. Jurnalnya namanya spesial Mathematical Biology Education ya. Ini adalah jurnalnya. Kemudian ini diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2020 ya.
Dan ini sudah diakses 3.000 sekian, disitasi 2, kemudian ini adalah abstraknya, kemudian ini adalah kontennya, mulai pendahuluan dan seterusnya. Adik-adik mahasiswa tidak perlu khawatir dengan bahasa, ya. Ini bisa di-download PDF-nya. Di sini cukup kalian bisa menggunakan tools yang ada di browser ini. Browser apapun saya kira semua kompatibel dengan Translate, ya. Menyediakan add-on Translate. Nah, ini tinggal Translate to Indonesia, ya. Jadi enggak. Nah, di sini kemudian baru bisa kita baca, ya. Kalau memang kesulitan, jadi tidak ada istilah kok bahasa Inggris, ya, kok bahasa Arab, kok bahasa Perancis, gitu. Ini kita bisa terjemahkan dalam bahasa apapun, ya, sesuai dengan literasi kita terhadap bahasa. Nah, kemudian di sini penting sekali adalah bagaimana ketika kita mengutip, ya. Nah, ketika kita mengutip, kalau mau mengutip langsung ataupun mengutip tidak langsung, itu kita lihat aslinya dulu setelah bahasa Indonesia, kemudian kita kembalikan ke bahasa yang lain. Nah, di sini kemudian kalau mau mengutip langsung, ya kita copy paste. Misalnya kita mengambil satu paragraf misalnya, kita copy dan kita kutip di dalam tugas kita, penulisan untuk tugas kita. Nah, bagaimana kemudian mengutip dan seterusnya, nanti tentu adik-adik mahasiswa akan diajari oleh Bapak Ibu dosen, ya. Nanti selama perguruan pasti akan mendapatkan bagaimana mengutip artikel, bagaimana mengutip buku dan seterusnya, ya. Tapi perpustakaan juga kita memberikan pelatihan itu secara singkat, ya. Lalu setelah adik-adik mendapatkan artikel ini, nah, tidak hanya di Springer kita sediakan, tetapi kita juga melanggan namanya Emerald, ya. Emerald ini terkait dengan artikel jurnal, ya. Artikel jurnal ini di Emerald, dan di Emerald ini kita bisa memanfaatkan itu, tetapi ini lebih banyak sosialnya, ya, lebih banyak sosialnya. Tapi ada juga, ya, atau nah, di sini nanti bagaimana kita memanfaatkan database ini, nanti bisa mengikuti pelatihan secara khusus, ya. Nanti ikut pelatihannya perpustakaan, jadi nanti akan oleh tim perpustakaan bagaimana memanfaatkan, bagaimana kemudian mengutip, ya. Misalnya ini saya membuka satu artikel ini, di sini juga kita tidak lagi dipusingkan dengan bahasa, ya. Cukup diklik ini sudah menjadi bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia. Bagaimana kalau kemudian Bapak Ibu dosen memberikan apa namanya artikel dalam bahasa Inggris, ya. Misalnya ini tadi kita download, ya, hasilnya. Terkait ini kita download, kemudian setelah kita download dulu, misalnya nih Bapak Ibu dosen memberikan artikel ini agar dibaca dan dilakukan resume, ya. Adik-adik tidak usah khawatir dengan bahasa. Di sini kita gunakan Google Translate untuk menerjemahkan secara cepat, ya. Jadi misalnya tadi ada artikel yang diberikan oleh dosen, kita klik saja di sini.
dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kita terjemahkan. Ya. Kalau itu dalam bentuk PDF. Dan di sini adik-adik sudah bisa membacanya. Ini sedang menerjemahkan. Ini sudah dalam bahasa Indonesia per halaman. Ya. Per halaman. Ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya. Tidak ada alasan misalnya kesulitan sumber rujukan, tidak ada alasan waktunya tidak cukup ya. Karena berbahasa Inggris mungkin ya. Oleh karena itu manfaatkanlah tools-tools ini ya untuk membaca cepat sehingga tugas-tugas kalian juga bisa selesai dengan cepat. Lalu selain Springer dan Emerald, nah bagaimana kalau Springer dan Emerald tadi itu bisa diakses langsung ya karena berlangganan itu bisa diakses langsung melalui jaringan kampus ya. Bagaimana kalau di luar kampus kalian bisa mendapatkan aksesnya itu dengan cara mendaftar ya. Nah ini silakan mendaftar untuk Springer Link. Ini saya kirim ke chat ya. Silakan langsung mendaftar ya. Silakan untuk akses Springernya ini mendaftar, nanti emailnya akan saya daftarkan dan setelah saya daftarkan akan mendapatkan email ya. Silakan nanti buka emailnya kemudian sign up ya. Itu kalau dari Springer Link beda dengan Emerald. Kalau Emerald itu kalian bisa langsung ya itu menggunakan email uin.malang@yandex.com ya. Passwordnya Bromo Malang. Ini kalian langsung sekarang bisa membuka Emerald itu dengan ini. Akses Bromo Malang. Ini saya klik, saya masukkan di ini ya, di chat ya. Silakan langsung buka emailnya dan password. Nah, Kok bisa sih dengan penasaran deh. Seharusnya aku setelah ngomong join komputer. Oke ya, oke silakan kalian bisa membuka Emerald itu dengan win.maliki@yandex ya. Passwordnya Bromo Malang. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan setelah saya menjelaskan ini ya. Oke, selanjutnya karena ini materinya banyak ya, bukan saya hanya menyampaikan kulit-kulitnya saja. Nah, selain yang dilanggan oleh perpustakaan Win Malang, kalian juga bisa mendapatkan akses langganan perpustakaan nasional ya. Untuk akses jurnalnya dengan cara apa? Menjadi anggota perpustakaan nasional. Jadi kalian bisa mendaftar di perpustakaan nasional. Silakan sekarang ini langsung mendaftar ya. Langsung mendaftar di perpustakaan nasional. Nah, perpustakaan nasional. Caranya ketik saja e-resources perpusnas ya. Klik, nanti akan muncul keanggotaan. Ya. Nah, keanggotaan itu diklik ya. Diklik.
Klik. Nanti di sini akan muncul login. Nah, kita karena belum punya nomor anggota, maka harus daftar dulu menjadi anggota. Nah, ketika mendaftar anggota, yang diperlukan adalah informasi terkait diri kita, khususnya nanti gunakan KTP ya, gunakan KTP atau kartu mahasiswa. Ya, jadi sediakan KTP atau kartu mahasiswa untuk mendaftar ini. Lalu kalau sudah selesai, ini bisa kemudian masuk di sini. Ya, seperti saya ini sudah punya nomor anggota, kita bisa masuk di sini. Ya, klik masuk, maka kita sekarang sudah bisa memanfaatkan 20 lebih database yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Misalnya kita ketik matematik model misalnya, maka di sini akan banyak sekali, baik itu terkait dengan buku, baik itu terkait dengan artikel ya, karena yang dilanggan oleh perpustakaan tidak hanya buku, tidak hanya artikel, tetapi juga buku. Nah, di sini ada banyak sekali ya. Dan di sini di sebelah kiri ini adalah pembatasan-pembatasan. Ya. Kalau kita ingin batasi akademik jurnalnya, kita klik saja akademik artikel jurnalnya saja. Ya. Kemudian kalau mau kita batasi tahunnya, kita bisa batasi tahunnya. Jadi kalau kita sekarang sudah ada berapa ini? Ada sekitar 3 juta ya terkait dengan mathematical model. Kalau kemudian kita merasa kekurangan referensi, saya kira salah ya. Tapi kita mungkin kurang bisa membagi waktu saja. Kalau memang tugas-tugas perkuliahan kita tidak bisa selesai ya. Saya lanjutkan lagi, itu sekedar untuk di mana sih kita bisa mendapatkan referensi-referensi itu ya. Lalu selanjutnya kita bisa memanfaatkan IPUSNAS ya. IPUSNAS ini ketik saja IPUSNAS, itu nanti bisa kita akan disuruh menginstal versi desktop atau versi untuk smartphone ya. Nah, di IPUSNAS ini tersedia ribuan e-book ya, ribuan e-book yang berbahasa Indonesia yang bisa kita manfaatkan. Kalau sudah mendaftar atau kalau sudah menginstal, itu kita bisa contohkan di sini IPUSNAS ini ya. Ini adalah IPUSNAS yang sebentar. Saya buka IPUSNAS ini ya. Ini nanti termasuk juga banyak juga terkait dengan matematika ya, yang berbahasa prosedurnya dengan perpustakaan konvensional cara pinjamnya. Di sini ada ribuan buku ya. Lalu ketika sudah mendaftar ya, nanti di sini kita bisa cari di sini, misalnya matematika ini, maafin ya, matematika model misalnya. Nah, ini kita bisa mencari di sini ya. Misalnya kita ingin melihat matematika statistika ini ya. Kita ingin membaca ini. Di sini ada informasi satu kopi, berarti ini tersedia satu kopi yang bisa kita pinjam. Lalu kita bisa pinjam ya. Kita bisa pinjam. Oke ya. Kita bisa pinjam. Oke, memang agak sedikit
lemot ya. Nah, setelah kita bisa pinjam, ini nanti akan kembali dengan sendirinya dalam masa waktu tertentu ya. Kalau nggak salah 1 minggu atau 2 minggu gitu ya. Nah, nanti kita bisa baca bukunya itu sudah masuk di rak buku sini ya. Nah, ini kita bisa baca, kita bisa klik yang sudah barusan kita pinjam tadi. Ini yang kita baca ini tidak bisa kita download ya. Hanya bisa dibaca secara virtual dan hanya bisa di copy saja. Jadi nanti tulisan mau mengambil satu paragraf misalnya, di sini nanti bisa mengopi saja ya. Mengcopy saja. Ini saya contohkan. Cuma sedikit agak lemot ya. Jadi nanti bisa di copy saja, copy paste gitu ya. Bisa di copy ya. Ini tentu sangat membantu ya bagi adik-adik yang semuanya sekarang pembelajarannya adalah online. Selanjutnya, untuk open access database, selain yang dilanggan, kita juga bisa mendapatkan database buku, jurnal, dan semuanya itu bisa secara gratis ya. Oke, baiklah, mungkin ada sedikit kendala dari Pak Mufid. Kita tunggu sebentar ya. Tidak ada. Baiklah. Halo, ya. Apa sudah terhubung lagi? Mohon maaf ada gangguan. Oke, Baik, baiklah. Lanjutkan ya. Saya Ya, lanjutkan. Ini tadi saya lanjutkan lagi ke materinya. Oke, mohon maaf. Saya lanjutkan lagi ke database buku yang secara open access ya. Kita bisa peroleh. Ini ada banyak sekali ya yang bisa kita manfaatkan ya. Misalnya di buku ini tadi yang sudah ini ya Pak. Oh ya sudah. Kita ke sini ya. Ini ada satu open access ya, open online library and publication platform. Jadi di sini ada buku-buku matematika dan seterusnya ya. Misalnya ini kita cari matematik ya, matematik. Kemudian nanti kalau sudah mendapatkan buku terkait dengan matematika ini,
matematika ini, kita klik, kemudian kita download ya, misalnya kita download artikelnya, kita download, dan hasil download ini untuk bisa membaca, karena ini bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris ya kita kemana? Kita ke translate, dari bahasa Inggris ke Indonesia. Jadi sesungguhnya kalian tidak perlu lagi khawatir, ya. Tapi biasanya agak lama karena tebal ya. Karena tebal biasanya agak sedikit lama dalam hal menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini contohnya adalah tadi ya, di OAPEN ini. Nah, ini adalah salah satu buku ya. Nanti bisa dicoba-coba di sini. Di sini juga ada apa namanya, digital. Ya, digital ini library digital. Di sini juga bisa kita manfaatkan ya. Di sini juga kita bisa manfaatkan, mencari sumber-sumber untuk prodi matematika. Nah, di sini bisa kita lihat ya, banyak sekali, baik itu terkait dengan jurnal, baik itu terkait dengan buku. Oke, ini saya berikan secara sekilas-sekilas saja. Materi ini nanti bisa saya share ya, materinya ini. Kemudian, bagaimana kalau dengan database indeks untuk jurnal ilmiah? Jadi pertama, Google itu karena sudah tidak lagi cerdas, maka khusus untuk kebutuhan sumber informasi ilmiah, buku, jurnal, proceeding, dan lain sebagainya, security thesis itu kemudian membuat namanya search engine Google Scholar ya, Google Scholar. Nah, Google Scholar ini mungkin belum familiar ya, atau memang sudah ada yang familiar. Google Scholar tampilannya seperti ini. Jadi kalau ingin mencari materi rujukan, ini salah satu tempat yang bisa kita manfaatkan ya. Jangan di Google ya, tapi di sini aja. Misalnya matematika dasar. Di sini nanti ada PDF-nya, berarti bisa diambil. Di sini ada PDF-nya. Kalau tidak ada PDF-nya berarti itu tercetak ya. Nah, ini ada, kalau PDF-nya bisa diambil secara full text ya. Di sini matematika, pakailah Google Cendekia, jangan lagi pakai Google ya. Bedakan misalnya kalau kita ke Google biasa, yang keluar adalah berbagai macam ya. Ini kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, ada yang masuk blog dan seterusnya. Tapi kalau ini langsung pada referensinya. Oke, kita selain Scholar ya, Google Cendekia, kita bisa menggunakan Garuda atau Morarev. Garuda ini terkait dengan jurnal-jurnal yang diterbitkan di Indonesia. Kalau ini seluruh Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian ini diinisiasi oleh Kementerian Agama. Contoh ini, jadi nanti kalau ingin membuat artikel, bisa kita ke Garuda ini untuk mencari. Nah, di sini terkait dengan matematik ya, matematik. Nah, matematik itu di sini artikelnya tidak sebanyak pendidikan. Jadi gambaran di sini huruf besar kecilnya fontnya ini adalah menunjukkan kekuatan artikelnya. Di sini ada 1,5 juta ya.
banyak sekali. Nah, kalau kita ingin tahu terkait dengan artikel-artikel tentang matematika, topik matematika, kita bisa tulis saja matematika. Nah, di sini sudah banyak sekali terkait dengan matematika dan bisa kita baca. Jadi di sini adalah sumber-sumber rujukan yang bisa kita langsung gunakan untuk mendukung tugas perkuliahan. Sangat jauh kalau kita ke Google ya, kadang blog dan seterusnya itu yang kita dapatkan. Kadang kita stres ya, ada topiknya bagus kita baca hanya sekedar blog yang tidak otoritatif ya. Kemudian selain itu bisa menggunakan Moraref ya. Moraref juga di sini kita bisa gunakan Moraref ini ya. Matematika. Nanti di sini juga bisa kita manfaatkan, kita download. Ya. Oke, ini saya berikan secara sekilas-sekilas saja. Dan ada lagi satu namanya Hindawi ya. Sebentar, Hindawi. Nah, di Hindawi ini juga open access. Nanti di sini khusus matematika bisa nyari di sini ya, di Hindawi ya. Jadi nanti bisa klik di sini, kemudian kita bisa cari ya di sini matematik. Topik-topik yang diberikan tugas oleh dosen kita cari di sini bisa ya. Jadi matematik in biomedical imaging ya. Nah ini bisa kita download ya. Nanti kalau misalnya tidak disediakan HTML yang tidak bisa dibaca, tapi ini biasanya ya ini masih apa namanya abstraknya saja ya. Bukan apa namanya informasi lengkapnya dalam bentuk PDF ya. Berarti ini di download kemudian kita terjemahkan ya. Nah, kemudian selain di situ, selain di Hindawi ya, kita bisa berkunjung ke MDPI ya. Jadi di sini juga bisa kita klik ya terkait dengan matematika. Set nanti di sini muncul ya. Nah, terkait dengan matematika. Oke, ini adalah beberapa database ya. Tadi yang ini belum saya masukkan di sini ya. Ada Hindawi dan MDPI. Nah, untuk tesis dan disertasi, nanti karya-karya itu bisa kita lihat. Untuk karya-karya mahasiswa UIN Malang itu nanti akan diarsipkan di alamat ini, di tesis UIN Malang. Jadi nanti kalau kalian sudah mengerjakan skripsi dan selesai akan ditampung. Recording stopped. Ya, akan ditampung di sini. Kemudian bisa kita lihat ya untuk jurusan-jurusan mana saja yang sudah. Recording in progress. Nah di sini kalau jurusan matematika ini sudah ada 874. Di sini kita bisa lihat dari tahun 2005 sampai 2021 ya. Memang tidak semua masuk di sini. Ini yang masuk di sini wajib masuk di sini ini
mulai dari 2015 ke atas ya, wajib untuk dimasukkan di tesis. Jadi semua karya nanti wajib masuk di sini. Ini penting buat kalian untuk melihat karya-karya senior kita ya, skripsi dari senior kita itu apa saja yang sudah diteliti. Jadi nanti kalau mau meneliti, baca ini dulu ya. Baca ini dulu kira-kira, jangan sampai kemudian yang sudah diteliti oleh senior kita teliti lagi, otomatis ditolak oleh para pembimbing ya. Nah, ini nanti baca di sini apa saja yang sudah diteliti. Nah, ini sebagai contoh ya, yang barusan ini terkait dengan grad commuting dari grup dihedral ya. Nah, ini bisa dibaca oleh publik ya, siapapun bisa mengaksesnya secara full text ya. Ini. Nah, ini karya kalian akan diarsipkan di sini. Ini adalah untuk mengakses tesis ya. Nah, kalau ingin mengakses tesis di luar itu, ada banyak. Di antaranya adalah Open Access Thesis and Dissertation ya. Ada core, ada base. Nah, ini yang patut adik-adik kunjungi di sini ya. Ada base ini, kunjungilah yang ini ya. Sama core. Ini sudah sangat bisa membantu kita ya. Ini ada 214 juta ya terkait dengan matematika, apakah itu berbagai jenis ya. Misalnya kita matematik, kita klik di sini, nah, di sini akan banyak sekali ya. Nah, ini kemudian kalau menyuguhkan ya, abstraknya saja, tapi kalau mau menyuguhkan, kalau mau menerjemahkan, klik dan masukkan ke Google, itu sudah sangat inilah. Ya. Ini kalau di core. Nah, ini kalau di base juga sama juga, hampir sama ya banyaknya, tapi lebih banyak di base. Ini adalah search engine untuk dunia akademik ya. Nah, jadi kalau sudah tahu di mana kita harus mencari topik-topik terkait dengan matematika, jurusan matematika ya, tentu tidak hanya matematika, kan ada mata kuliah yang lain. Itu lakukanlah pencarian di sumber-sumber yang sudah saya sebutkan tadi, khususnya nanti di Core, di Garuda, gitu ya, di BIS, sangat bisa membantu ya. Kalian bisa menyelesaikan tugas dengan cepat, dan kalau memang kesulitan bahasa, gunakanlah Google Translate untuk dokumennya. Itu sangat membantu kita. Jadi sudah tidak ada alasan lagi kalau kita kemudian terlambat ya menyelesaikan tugas. Topik yang kedua adalah integritas akademik. Ini integritas akademik ini perlu pegang. Apa sih nilai-nilai akademik yang harus kita junjung tinggi? Telah diatur di Indonesia, itu sudah diatur ya dengan pedoman kaidah integritas akademik Ristek Mukti tahun 2019. Nah, pelanggaran terhadap integritas akademik ini ya, jadi ada adik-adik harus hindari terkait dengan fabrikasi dan falsifikasi, plagiarisme, kepengarangan tidak sah, konflik kepentingan, pengajuan jamaknya. Untuk adik-adik semua tugas itu harus mengutip ya karya-karya atau rujukan-rujukan yang kita baca harus dikutip dengan benar ya. Jangan kemudian kita tidak kutip ya, nanti kena plagiarisme. Ini sekilas saja, nanti bisa diikuti di pelatihan perpustakaan ya. Nah, ketika kita menulis itu agar tidak terhindar, agar
terhindar dari plagiasi, ya, yang pertama adalah kita harus memiliki kemampuan ya, menguasai standar penulisan ilmiah. Ya. Nah, tentu nanti adik-adik mahasiswa baru pasti akan diberikan materi itu oleh Bapak Ibu dosen. Ya. Kemudian memahami semua referensi yang dibaca. Jadi biasanya kalau kita kurang referensi, cenderung kita akan memplagiasi. Kalau kita pembacaan kita itu waktunya sempit, itu juga cenderung kita plagiasi. Kemudian kalau itu bukan wilayah atau kajian kita, biasanya kita juga cenderung plagiasi karena kita sulit untuk mengkontekstualisasikan di dalam karya kita. Oleh karena itu harus menyediakan waktu yang cukup untuk selalu dibaca ulang. Ya. Kita lakukan penerjemahan di dalam bahasa kita. Nah, bukan bahasa penulis referensi itu, tetapi ke dalam bahasa kita. Sehingga itu akan terhindar. Dan jangan lupa semua referensi itu harus dilakukan pengutipan. Nah, kemudian nanti juga menggunakan Turnitin ya. Mungkin adik-adik belum kenal apa itu Turnitin ya. Turnitin itu adalah salah satu sarana untuk mengecek kemiripan dengan sumber lain ya. Jadi tulisan kita misalnya tugas dari salah satu dosen, setelah selesai menulis tugas tersebut, kemudian kita bisa cek di Turnitin seberapa banyak presentasinya, kemiripannya dengan sumber lain, itu bisa kita gunakan Turnitin. Nah, untuk mengetahui bagaimana menggunakan Turnitin, kalian bisa mengikuti pelatihan setiap minggu yang dilaksanakan oleh perpustakaan. Ya. Jadi nanti ada Grammarly, ada Turnitin, kemudian ada Reference Management Tools, yaitu ada Mendeley, ada Zotero ya. Itu yang bisa kita gunakan ya. Itu penting sekali karena dengan software dengan software Mendeley atau Zotero itu kalian bisa menghemat waktu yang luar biasa ya. Menghemat waktu yang luar biasa. Contoh sebagai penggunaan Mendeley ya. Ini saya contohkan. Ini saya sudah punya Mendeley ya. Nah, saya juga punya Mendeley. Dan kemudian kalau di sini sudah saya berikan sudah saya install namanya Mendeley Web Importer ya. Jadi kalau saya klik di sini, maka nanti judul-judul ini ditangkap di sini. Mana yang saya inginkan, misalnya saya menginginkan judul yang mana gitu ya. Itu bisa kita klik ya. Nah, bagaimana menggunakan ini nanti ada pelatihan tersendiri ya. Kalian bisa melakukan mengajukan misalnya dengan bikin satu grup, satu kelompok ya. Saya ingin belajar terkait dengan Mendeley, terkait dengan Zotero, terkait dengan Turnitin, silakan bikin satu kelompok dan bisa diajukan atau melihat daftar pelatihan yang ada di perpustakaan dan bisa diakses melalui media sosialnya perpustakaan ya. Sebagai contoh ini misalnya untuk mengutip ya, mungkin selama ini kalau kita mengutip itu tidak menggunakan aplikasi ya. Nah, kita sekarang coba memanfaatkan aplikasi itu. Kalau kita sudah install namanya Mendeley, itu di sini akan muncul Mendeley Site-O-Matic ya. Di sini ada dua, insert citation dan insert bibliography. Ini digunakan untuk mengutip
referensi yang kita baca, yang kemudian kita masukkan di sarana ini, Mendeley, kita klik maka akan muncul pengutipan ini. Misalnya kita tulis pengertiannya, konsepnya atau gagasannya, maka akan muncul seperti ini dengan otomatis ya. Di sini juga kita bisa ubah-ubah nanti sesuai dengan standar pengutipan. Ya. Misalnya kalau mau dikutip pakai ini akan berubah. Nah, ini secara otomatis ya. Secara detail nanti mulai dari A to Z ya, itu silakan ikuti pelatihan di perpustakaan. Nah, kalau membuat daftar pustakanya yang selama ini kalian mungkin secara manual ya, ini tinggal klik akan muncul sendirinya. Jadi kalau kita ingin menambahkan di sini lagi, misalnya ya kita ingin menambahkan satu sumber lagi, maka secara otomatis akan muncul dengan sendirinya. Nah, ini sangat membantu ya. Biasakan menggunakan Mendeley atau Zotero ya untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Kenapa nanti pada saat tugas akhir memungkinkan akan ada wajib untuk menggunakan itu. Karena apa? Karena ini penting untuk menghindari kesalahan human error ya. Human error. Contoh misalnya ada revisi dari dosen, kemudian kita disuruh menghapus tapi lupa menghapus daftar pustaka. Yang di kontennya dihapus, daftar pustakanya belum hapus. Suruh menambahkan setelah ditambahkan di dalam konten itu satu paragraf, tapi kita lupa menambahkan di daftar pustaka. Nah, oleh karena itu maka menggunakan fasilitas ini, hal-hal yang sifatnya human error tadi bisa terhindari. Ini terakhir untuk informasi layanan perpustakaan, silakan bisa diakses melalui situs webnya perpustakaan. Kemudian untuk Telegramnya silakan ya. Ini Telegram ini sudah ada 6.000 lebih ya yang bergabung, dan semua informasi layanan baru yang diberikan oleh perpustakaan pasti diinformasikan melalui media sosial ini. Ini silakan, saya harapkan semua bisa bergabung di Telegramnya ya. Ini saya masukkan di chat, silakan subscribe dan nanti bisa di-scroll ke atas informasi layanan yang diberikan oleh perpustakaan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, karena saya hanya menyampaikan yang sifatnya umum saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mufid. Mungkin untuk selanjutnya bisa kita buka sesi tanya jawab ya Pak? Ya, monggo silakan. Ya. Baiklah. Karena beliau juga sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari adik-adik semuanya. Boleh nih yang punya pertanyaan langsung aja raise hand atau ditulis di kolom chat. Apa ada yang mau ditanyakan? Mengenai perpustakaan tadi, mungkin seperti ini ya, aku ringkas. Jadi ini bisa menjadi pembekalan kita pada saat untuk semester awal ini mungkin sangat berguna untuk pembuatan makalah di mata kuliah tertentu. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet gitu buat cari-cari sumber referensi, karena Pak Mufid sendiri tadi udah memaparkan semua sumber yang bisa kita pakai, dari mulai ada artikel, disertasi, sampai tesis, sudah lengkap semua. Kalian kalau misalkan mau bikin makalah itu bisa ngambil dari situ mungkin. Begitu ya Pak?
ini ada pertanyaan dari kelompok 8 atas nama Fatima. Pak, izin bertanya, kemarin saya coba mengakses perpustakaan tapi belum mendapatkan ID perpus. Bagaimana solusinya, Pak? Kepada Pak Mufid. Mohon maaf, lebih detailnya mengakses perpustakaan apa ya? Jurnalnya atau layanan yang lain? Coba. Oh ya, bagaimana Fatima? Sedang mau mengakses semacam jurnal atau buku atau bagaimana? Oh, e-book katanya Pak. Dia sedang mau mengakses e-book, akan tetapi belum mendapatkan ID perpus. E-booknya perpustakaan. Ya, mungkin seperti itu Pak. Bisa dijelaskan ke saya ya, yang dimaksud e-book perpustakaan itu e-book yang di langgan perpustakaan atau e-book yang di tempat lain? Untuk De Fatimah boleh on mic aja, nggak apa-apa. Mungkin bisa diceritakan ya, nanti saya takut salah menjawab. Ya, oke, buat De Fatimah, apa bisa on mic? Biar dari Pak Mufid sendiri nanti bisa kasih solusi ke kita semua. Kalau misalkan ada yang memiliki masalah yang sama, kendala yang sama gitu. Baik, izin bertanya Pak Mufid terkait masalah yang beberapa hari lalu saya alami bersama teman-teman ya. Mendapatkan tugas dan harus mengakses e-book lewat salah satu linknya diberikan dari dosen adalah dari link perpus UIN. Namun sepertinya saya tidak bisa mengakses karena belum memiliki ID. Seperti itu, Pak. Linknya jelaskan, mungkin linknya itu apa linknya? Perpus chat, Pak. Perpus chat. Iya, chat yang UIN itu, Pak. Perpus UIN. Yang mana? Bisa tunjukkan linknya? Atau mungkin yang tadi itu Pak, yang di awal-awal sepertinya yang LipChat ya? LipChat? Oh, LipChat ya, LipChat. Oh, itu gini, kalau LipChat itu kan katalog untuk mencari buku-buku yang ada di perpustakaan, dan buku-buku itu mayoritas buku perpustakaan yang tercetak. Jadi itu tidak tersedia secara e-book, tetapi bisa berkunjung langsung ke perpustakaan ya. Jadi ini ya, yang tadi LipChat ini ya. Ya, Mbak Fatimah. Betul, Pak. Nah, jadi matematika ini ya, tentunya apa? Matematika apa? Iya, kemarin tentang Pancasila, Pak. Oh, tentang Pancasila ya. Pancasila ya. Nah, kalau terkait dengan Pancasila, misalnya di sini kan banyak sekali ya filsafat ini terkait dengan Pancasila, negara Pancasila misalnya. Di sini ada 5 buku yang tersedia. Ini maksudnya bukan e-book, tapi buku tercetak yang ada di perpustakaan. Ya, jadi nanti kalian atau Mbak Fatimah dan teman-teman itu kalau sudah mendapatkan informasi ini, yang perlu dicatat adalah nomor ini sama judul ya. Ini nanti ada di rak 321.8. Jadi buku di lantai 3 tempatnya itu nanti diurutkan dari 00 sampai 900. Nah, dari utara itu 00, terakhir di 900 itu di rak bagian selatan. Semua buku itu diurutkan berdasarkan keilmuan dan ada nomor punggungnya. Ini nomor punggungnya buku. Sehingga berbekal nomor ini nanti bisa kita ambil di raknya itu secara cepat. Gitu ya.
Jadi bukan e-book, tapi buku tercetak kalau LitChat ini ya. Nah, untuk sementara ini perpustakaan masih ditutup karena PPKM. Mudah-mudahan nanti di akhir bulan ini kita mendapatkan kepastian, misalnya PPKM itu sudah dicabut, maka perpustakaan akan memberikan pelayanan secara terbatas ya. Kita akan evaluasi terus. Kalau memang ingin mendapatkan e-book terkait dengan Pancasila, ini aja kemana? Ke perpustakaan ya, ke perpustakaan ini, ke perpustakaannya Perpustakaan Nasional ya. Di sini kita ke perpustakaan ini, kita cari Pancasila ya. Asal ini bisa melalui smartphone, bisa melalui desktop ya. Silakan. Harus mendaftar dulu ya. Nanti setelah mendaftar, ketika mencari itu muncul Pancasila, klik aja Pancasila. Nah, di sini kalau 0 kopi berarti sudah habis peminjamannya. Tapi di sini kita diberikan banyak pilihan ya. Selain ini ada pilihan lain. Misalnya kita lihat ini Pancasila ini. Ini masih ada 7 kopi, berarti ini bisa kita pinjam. Lalu kita pinjam ya. Pinjam, oke. Nah, kalau sudah selesai kita buka rak buku, kita baca ya. Kita baca bukunya. Oke. Memang agak lemot ya. Saya kira itu nanti dibaca. Ini agak lemot ya, tapi nanti bisa dibaca di sini. Oke, ini sudah ada Pancasila. Oke ya, itu saya kira. Mungkin ada yang lain. Oke, baiklah Bapak Mufid atas jawabannya. Semoga bisa membantu saudari siapa tadi? Fatimah. Ya, semoga ataupun nanti jika ada yang memiliki kendala yang sama. Jadi begitu ya. Intinya LitChat itu lebih untuk ini ya Pak, akses buku cetak begitu Pak. Ya, buku cetak yang di lantai 3. Ya. Baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, ada pertanyaan yang berikutnya Pak. Dari Adelia, izin bertanya untuk jadwal pelatihan perpustakaan yang tiap minggu diinfokannya di mana ya Pak? Nah, itu di Telegram ya. Silakan di Telegram tadi saya inikan ya. Ini ya Telegram. Ini nanti ada Win Malang ya. Win Malang Library. Telegram Win Malang Library. Tadi sudah saya berikan di chat itu silakan gabung nanti misalnya tanggal 1 September minggu depan itu ada pelatihan penelusuran sumber informasi. Jadi apa yang disampaikan tadi bisa juga nanti ikuti lagi yang lebih detail ya di hari Selasa, dan sesi siangnya ada pelatihan terkait dengan Turnitin. Daftarnya seperti apa? Nanti ini informasinya ya. Informasinya sini langsung gabung gitu ya. Nah, itu terkait dengan pelatihan dan semuanya nanti akan disampaikan di Telegram ini. Semuanya nanti akan disampaikan di Telegram ini. Informasi terkait pelayanan perpustakaan. Dan tidak hanya Telegram, Instagram juga ada, Facebook juga ada. Saya kira itu. Mungkin ada yang bertanya lagi. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk Adelia, apakah sudah cukup menjawab? Jadi untuk info-info perpustakaan itu bisa diakses melewati Telegram ya atau sosmed lainnya seperti Ya, Instagram itu. Ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Dari Nawang, dia bertanya bagaimana batasan-batasan
agar tidak termasuk plagiasi? Apa jika ada satu kalimat yang sama dengan sumber yang dibaca sudah bisa dikatakan plagiasi? Ya, terima kasih. Jadi begini, plagiasi itu sesungguhnya kita mengambil ide orang dan kita tidak memberikan kredit orang tersebut. Misalnya kita mengutip, kita mengambil satu kalimat, dua kalimat, itu ya, tetapi kita tidak berikan tanda contoh. Misalnya begini, saya mau mengambil di Pancasila ini ya, misalnya Pancasila ini, saya mengambil kata-kata ini, saya mengambil ini, saya copy ya, saya copy, kemudian saya masukkan di sini, saya menulis itu, kemudian sorry, nggak bisa di. Oh, nggak bisa ya. Misalnya tadi ya, ini kita sorry. Mohon maaf Pak, apa Bapak sekaligus menyampaikan mau dengan share screen agar Oh ya, belum saya share screen ya ini ya. Iya, belum, Pak, maaf. Pak, belum masuk. Oh iya, saya kasih contoh ini tadi sebenarnya sudah share, tapi itu sudah share ya. Oke. Sekarang udah bisa dilihat ya share-nya. Sudah Pak. Kalau ini tadi sudah sempat bisa dilihat. Ya, kalau ini tadi pas pemaparan materi sudah masuk Pak. Oh sudah ya, ini sudah ya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya ketika kita mengambil satu materi, misalnya di satu buku ya, satu buku, saya ingin membuka satu buku ya, satu buku, kemudian mau mengambil satu kalimat di buku ini. Nah, misalnya saya mengambil kalimat di sini, saya copy ya, copy. Nah, kalau di kalimat ini ada satu kalimat ya, filsafat pendidikan matematika bisa diinterpretasikan ya secara lebih singkat ataupun secara lebih luas ya. Kemudian secara lebih singkat itu bla 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 bla, namun demikian tujuan adalah gitu kan. Nah, ini adalah kredit si penulis ini, si penulis buku ini, paling atas ya. Nah, si penulis buku ini, filsafat matematika ini ya, ini ternyata bukunya buku ini ya, buku apa? Antologi nih, buku antologi ya. Oh bukan. Si Paul ini, Ernest ini ya. Jadi yang pertama pengarangnya ini adalah pengarangnya ini kan ada Paul, ada Roger, dan seterusnya ini ya. Ini kan pengarang dari buku yang namanya Filsafat Pendidikan Matematika. Ya. Nah, ini kemudian dia membuat paragraf ya. Membuat satu argumentasi dalam satu alinea ini, beberapa paragraf ini. Kemudian dia mengutip dari Ernest tahun 1991. Artinya ini sudah tidak plagiasi. Karena apa? Karena pikiran atau gagasan dari Ernest ini dicantumkan di sini. Dia diberikan kredit, namanya mencantumkan, mengutipnya di sini. Tapi kalau kemudian tidak ada, ya kalimat ini menjadi plagiasi karena ini sesungguhnya apa? Pikiran orang, tapi kita anggap sebagai pikiran kita sendiri gitu.
Ya. Nah, bagaimana cara menghindari? Kita harus memiliki apa namanya? Kita harus memiliki bagaimana standar penulisan ilmiah, ya. Nanti kalian akan mendapatkan pengetahuan tentang itu dari Bapak Ibu dosen, ya. Bagaimana mengutip langsung, bagaimana mengutip tidak langsung, yaitu memparafrase dan seterusnya. Itu terkait yang dalam hal ini adalah terkait dengan academic writing, ya. Bagaimana menulis karya ilmiah yang baik, gitu. Nah, tentu kalian harus lebih banyak membaca standar penulisan karya ilmiah. Saya kira itu. Baiklah. Terima kasih Pak atas jawabannya. Bagaimana untuk Saudari Nawang, apakah sudah membantu? Oke Kak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak. Jadi sebulan yang lalu saya download Ipunas di HP, akan tetapi ketika login email dan passwordnya salah. Itu bagaimana ya Pak solusinya? Soalnya pas saya cek email tidak ada kolom untuk pembaruan password dari Saudari Lutfia Pak. Jadi mungkin dia ada kendala, tidak bisa login karena email atau passwordnya salah, tetapi untuk memperbaruinya itu tidak bisa Pak. Apakah ada solusi? Ya, coba ini daftar baru dengan pakai email baru gitu ya. Kalau memang ada kesalahan ya. Jadi sekarang itu coba gunakan emailnya kampus. Apakah sekarang ini semua mahasiswa punya email kampus ya? Silakan disiakat itu di profilnya ya. Itu diperbarui emailnya. Gunakan email kampus. Jadi nanti ada name @win Malang ACID ya. Kalau ada kasus kayak gini, memang sepengetahuan saya itu kalau ada kesulitan ya, itu nanti coba diganti emailnya ya. Kalau memang tidak ada email balasan untuk ganti password ya, ganti aja email baru gitu. Mungkin itu. Ya, baiklah. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi untuk De Lutfia, begitu ya, mungkin jika tidak ada kabar untuk pembaruan password, bisa bikin ulang akunnya dengan email yang berbeda gitu. Dan mungkin kalau untuk sekarang, aku kurang tahu ya, Maba udah aktif atau belum emailnya. Biasanya diaktifkan dulu ya dari PP dari pihak kampus. Ya. Setelah itu kita bisa menggunakan email kampus biasanya gitu. Apakah sudah cukup menjawab, Lutfia? Alhamdulillah sudah. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Lutfia atas pertanyaannya. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Tunggu untuk 1 menit ke depan. Kalau misalkan sudah tidak ada yang bertanya, aku bisa menutup sesi ini ya. Baiklah, mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak untuk pemaparan materi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita. Dan saya akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup sesi diskusi kita pada sesi kedua ini. Dan sebelum kita menutup sesi ini, saya
saya akan menyimpulkan hasil diskusi kita pada siang hari ini. Jadi, untuk pemaparan materi tadi, yaitu tentang keperpustakaan, sudah mencakup banyak informasi yang sangat bermanfaat ya bagi kita. Apalagi sebagai mahasiswa, kita harus berperan dalam meningkatkan literasi di Indonesia. Mulai yang tadi disampaikan itu mulai dari informasi literasi sudah sangat lengkap, kemudian sumber informasi yang bisa kita gunakan untuk pembuatan skripsi dan jurnal dan lain-lain itu sudah dijelaskan secara rinci oleh Pak Mufid. Dan lain sebagainya seperti cara kita menemukan sumber-sumber infonya itu terkait website yang bisa kita akses ataupun terkait artikel, disertasi ataupun tesis dan buku-buku yang bisa kita akses dari online ataupun offline. Mungkin cukup sekian diskusi kita pada siang ini. Akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Jika terdapat banyak kesalahan pada saat pengucapan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walahir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Kak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nggih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mohon izin. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Kak Nindi atas pertanyaan tadi. Baik, teman-teman udah memasuki acara yang terakhir nih, yaitu penutupan. Ayo on mic nih, teman-teman on mic, semangat, udah terakhir ini. On mic ya. Sama gerakannya ya. Sigma 2021 Menjadikan Kawan-kawan muslim. Kita berjuang. Siapa kita? Integral. Kita Senang. Baik, teman-teman tetap semangat ya. Oh ya teman-teman, tak lagi jangan lupa untuk mengisi link absen yang akan dibagikan di forum chat. Itu yang teman-teman jangan lupa mengisi link absen yang ada di kolom chat meeting Zoom. Meeting. Dan buat besok jangan lupa besok hari kedua itu mulai pukul besok itu mulai pukul 6:30 ya teman-teman, jangan sampai terlambat. Jangan lupa sarapan kalau bisa. Dan mungkin itu aja sih dari Kak Widya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat buat besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, ada sesi dokumentasi ya, jadi diharapkan semuanya untuk on cam. Dari KPDD udah siap belum, Kak? KPDD? Ya, sebentar. Teman-teman on cam semua ya teman-teman ya, on cam ya. Oke, PJD kan? Ya. Ya semuanya ada kamera ya.
Ayo, Hausan Hanifah, ajon dinglu ae, ayo. Ngobrol Kak Sob, wis. Saya layar 1, 1, 2, 3. Layar 2. 1, 2, 3. Bentar. Layar ketiga. Cek. 1, 2, 3. Layar berikutnya. Layar keempat, yo. Aku mencari yang hilang. Oh, tidak ada. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Layar terakhir. Sudah. Terima kasih KPDD Maya. Oh iya, buat tadi yang menang jangan lupa hubungin aku ya, Kak Widya ya, buat dikasih. Kamu pakai